Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Bagus Satrio dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Prodi D4 Elektronika, akan menjelaskan mengenai penerapan K3 dalam penerbangan. Next, mulai dari latar belakang. Di Indonesia, saat ini industri pariwisata berkembang dengan sangat pesat. Salah satu penunjang industri pariwisata adalah sarana transportasi. Secara umum, transportasi dibagi menjadi tiga, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Namun, dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi udaralah yang memiliki kelebihan dibanding jenis transportasi lainnya. Keselamatan dan kesehatan kerja penerbangan merupakan kajian ilmu K3 yang pada bidang kedirgantaraan yang mengkhusus pada identifikasi hazard dan risiko K3 pada karyawan yang bekerja di sektor penerbangan. Permasalahan pada sektor penerbangan tidak hanya kecelakaan pesawat, namun juga masalah lain terkait dengan penyebaban kecelakaan itu sendiri, baik itu unsafe act maupun unsafe condition. Unsafe act adalah terjadi karena kesadaran dan pemahaman tentang safety yang rendah pada karyawan yang menyebabkan perilaku karyawan menjadi berisiko. Hal lain juga karena kondisi kesehatan yang tidak pada karyawan yang tidak baik, maksud saya pada karyawan, baik itu kondisi kesehatan secara fisik maupun mental, seperti boring, stres, atau burnout. Untuk unsafe condition adalah kondisi yang tidak sehat atau selamat di tempat kerja. Unsafe condition disebabkan oleh keadaan tempat kerja yang tidak mendukung untuk bekerja secara sehat dan selamat, seperti lingkungan kerja yang tidak sehat, misal pencahayaan yang buruk, suhu yang dingin atau panas, atau ventilasi tidak sehat. Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian kecelakaan diperlukan agar dapat mengurangi risiko kecelakaan pada pesawat dan karyawan di tempat kerja. Pada permasalahan K3 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karyawan air traffic controller yang terjadi di Indonesia. Sebelum mengetahui apa itu ATC, kita terlebih dahulu harus mengetahui peraturan-peraturan K3 dalam penerbangan. Seperti yang di samping berikut, ada 4 poin. Yang pertama adalah Undang-Undang Penerbangan UU nomor 2009, yang kedua Peraturan Menteri nomor 31 tahun 2013, yang ketiga Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, yang selanjutnya itu dari ICAO mengenai Security Safeguarding International Civil Aviation Against Act of Unlawful Interference. Nah, selanjutnya ini adalah gambar dari ruang ATC. ATC adalah profesi yang memberikan layanan pengaturan lalu lintas di udara, terutama pesawat udara, untuk mencegah antar pesawat terlalu dekat satu sama lain, mencegah tabrakan antar pesawat udara dan pesawat udara dengan rintangan yang ada di sekitarnya selama beroperasi. ATC berperan dalam pengaturan kelancaran lalu lintas, membantu pilot dalam mengendalikan keadaan darurat, serta memberi informasi yang dibutuhkan pilot, misalkan informasi cuaca, informasi navigasi penerbangan, dan informasi lalu lintas udara. Berikut ini adalah tujuan pelayanan lalu lintas udara yang diberikan oleh ATC berdasarkan PKPS bagian 170. Yang pertama, mencegah tabrakan antar pesawat. Yang kedua, mencegah tabrakan antar pesawat di area pergerakan rintangan di area tersebut. Ini maksudnya di landasan pacu. Yang ketiga, mempercepat dan mempertahankan pergerakan lalu lintas udara. Yang keempat, memberikan saran dan informasi yang berguna untuk keselamatan dan efisiensi pengaturan lalu lintas udara.
Untuk yang terakhir, memberitahukan kepada organisasi yang berwenang dalam pencarian pesawat yang memerlukan pencarian dan pertolongan sesuai dengan organisasi yang dipersyaratkan. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke data pendukung. Untuk yang pertama, saya ambilkan dari republika.co.id, yaitu kesalahan air traffic control atau ATC menjadi penyebab dominan kecelakaan pesawat terbang di Indonesia. Berdasarkan data Garuda Indonesia dalam regional runway safety seminar dari tahun 2009 hingga 2012, ATC menjadi penyebab insiden dan kecelakaan pesawat hingga 62%. Angka ini tergolong cukup tinggi. Untuk selanjutnya, saya ambilkan dari kumparan, yakni ATC yang berperan mengatur lalu lintas di dalam beberapa kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia. Tak sedikit petugas ATC mengalami guncangan psikis karena pesawat yang mereka pandu mengalami kecelakaan. Hal itu lantaran rasa tanggung jawab yang dimiliki untuk membantu pilot, walau akhirnya kecelakaan tak bisa dihindari karena faktor lain. Seperti contoh berikut, yaitu tabrakan antara Batik Air dan Transnusa di Bandara Halim Perdana Kusuma pada 4 April tahun 2016. Nah, untuk selanjutnya data pendukung dari selanjutnya. Nah, ini adalah angka kecelakaan dari 2010 sampai 2016. Jumlah kecelakaan pesawat udara meningkat 2 kali lipat dalam periode 2 tahun terakhir, yaitu 2014 hingga 2016. Informasi tersebut tercantum dalam data yang dirilis oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT pada November 2016. Menurut KNKT, jumlah kecelakaan pesawat udara pada 2014 sebanyak 9 kejadian. Pada 2015 angkanya naik menjadi 11 kejadian, hingga akhirnya pada 2016 ini menjadi 15 kejadian atau naik lebih dari 2 kali lipat dibanding 2014 saat era Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi dimulai. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisa dari yang sudah kita bahas tadi, yaitu penyebab tertinggi dari kecelakaan pesawat terbang di Indonesia adalah kesalahan pada ATC. ATC memegang peran penting dalam dunia penerbangan komersil sebagai pemandu lalu lintas udara pesawat terbang. Keseluruhan aktivitas pesawat terbang di dalam maneuvering area diwajibkan mendapat perintah dari ATC terlebih dahulu. Nah, di dalam tugas ATC ini semua mandat harus dari instruksi ATC sebelum pilot untuk lepas landas ataupun mau landing. Selanjutnya, ATC akan meneruskan informasi instruksi kepada pilot sehingga tercapai tujuan keselamatan penerbangan. Semua komunikasi itu dilakukan dengan peralatan yang sesuai dan memenuhi aturan. ATC merupakan salah satu media strategis untuk menjaga kedaulatan suatu wilayah atau suatu negara. Pelayanan lalu lintas udara oleh seorang ATC adalah pelayanan yang bertujuan agar pesawat berada pada titik yang aman tanpa adanya tabrakan antar pesawat dan memandu pilot terbang dalam keadaan efisien dan selamat. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa peran ATC dalam penerbangan sangat penting. Oleh sebab itu, disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dalam jam kerja di ATC diatur secara bergiliran berdasarkan shift. Sekalipun jam kerja sudah diatur, setiap rutinitas pasti ada kejenuhan. Nah, karena pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa penumpang pesawat dengan fokus dan tanggung jawab profesi, ATC diharuskan untuk tidak merasakan kejenuhan ketika bekerja. Melihat tanggung jawab yang sangat besar pada seorang ATC akan berdampak pada beban mental yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkan teknik dan strategi dan mekanisme coping untuk stres dalam setiap individu karyawan ATC.
agar terhindar dari bahaya tekanan pekerjaan terutama terkait dengan mental agar terhindar dari depresi stres.